Allah yang menciptakan langit, maka Allah tidak boleh dikatakan bertempat di langit. Allah tidak bertempat pada ciptaannya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Banyak ayat Al-Quran menunjukkan demikian itu. Di antaranya firman Allah, afalam yanzuru ila as-samai fawqahum kayfa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Dan ayat lainnya ada banyak. Ayat lain firman Allah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Allah yang menciptakan langit. Ada berapa lapis? 7 lapis langit. Allah berfirman, faqadahunna sab'a samawat. Faqadahunna ay fakhalaqahunna. Allah menciptakan langit-langit tersebut 7 lapis langit. Nah, jadi ayat-ayat tersebut yang sekian banyak sebutkan di dalam Al-Quran menunjukkan bahwa Allah yang menciptakan langit dan Allah tidak bertempat pada ciptaannya tersebut. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya, tidak bertempat pada ciptaannya, sebagaimana Allah tidak bertempat di bumi karena bumi ciptaan Allah. Demikian pula tidak boleh diyakini Allah bertempat di langit. Bahkan langit 7 lapis langit. Jika hendak dikatakan seperti keyakinan orang-orang mujassimah, musyabbihah, yang di zaman sekarang itu mereka adalah kaum Wahabi. Mereka berkeyakinan Allah di langit. Langit itu ada 7 lapis langit. Bagaimana dikatakan di langit? Jika hendak dikatakan di langit, menurut mereka yang berkeyakinan demikian, apakah di langit pertama atau langit kedua atau langit ketiga atau di semua langit? Tentu itu semua mustahil. Di dalam hadis Rasulullah menyebutkan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibn Hibban dan lainnya, bahwa langit itu adalah maskanul malaikah, tempat tinggal para malaikat. Yang dimaksud aghlabul malaikah, kebanyakan para malaikat itu tempat mereka adalah di mana? Di langit. Sebagaimana bumi diciptakan oleh Allah sebagai tempat bagi bangsa manusia dan jin, maka langit diciptakan oleh Allah sebagai tempat bagi para malaikat. Demikian disebutkan dalam hadis, diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya oleh Ibnu Hibban dalam Al-Ihsan bi Tartib Sahih Ibn Hibban, bahwa Rasulullah bersabda, ma mawdi'u arba'i asabi' fis samawati illa wa fihi malakun qa'imun aw raki'un aw sajidun. Tidak ada tempat di langit yang 7 lapis langit tersebut jarak antara 4 jari, kecuali di setiap tempat jarak antar 4 jari itu ada malaikat yang sedang berdiri atau yang sedang ruku
aw sajidun, atau yang sedang sujud. Nah, sehingga langit itu penuh dengan para malaikat. Tentu bukan berarti mereka yang sujud lantas sujud terus sampai hari kiamat sama sekali tidak bergerak. Tidak, bergerak juga. Demikian pula yang ruku' bukan berarti ruku' terus sampai hari kiamat. Bergerak juga. Yang jelas hadis ini juga beberapa riwayat lainnya menetapkan bahwa langit itu tempat tinggal malaikat dan mereka memenuhi setiap bagian daripada langit yang 7 lapis itu. Seandainya keyakinan seperti yang dinyatakan oleh kaum musyabbihah mujassimah, mereka yang menetapkan bahwa Allah di langit, kata mereka, maka berarti di atas keyakinan mereka ini Allah rebutan tempat dengan para malaikat. Bejubel. Nauzubillah. Mustahil demikian bagi Allah. Nah, jadi langit itu adalah maskanul malaikah, tempat para malaikat. Ingat-ingat itu. Firman Allah di dalam suratul Mulk, a'amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Adakah kalian aman terhadap yang ada di langit? Ay yakhsifa bikumul arda, apabila menggulung terhadap kalian akan bumi. Yang dimaksud siapa yang di langit dalam ayat ini adalah para malaikat, bukan Allah bertempat di langit. Ingat-ingat ini. Jadi makna ayat ini a'amintum man fis sama, yang dimaksud ayat ini siapa? Para malaikat, bukan Allah. Bukan Allah yang bertempat di langit. Allah tidak membutuhkan kepada ciptaannya. Langit adalah ciptaan Allah. Allah ada tanpa tempat. Nah, demikian pula dengan hadis yang menyebutkan fis sama tentang Allah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ketika seorang hamba sahaya atau budak perempuan berkulit hitam, sehingga hadis ini dikenal dengan hadis al-jariyatis sauda, hadis tentang perempuan hamba sahaya berkulit hitam. Seorang budak perempuan berkulit hitam, dia bertanya kepada Rasulullah, Ainallah. Makna harfiahnya aina itu artinya di mana. Lalu oleh Rasulullah dijawab fis sama. Tidak boleh hadis ini difahami bahwa Allah bertempat di langit. Mustahil Allah bertempat di langit. Bagaimana Allah bertempat pada ciptaannya? Langit 7 lapis langit. Nah, tetapi makna fis sama ay annallaha 'alil qadri jiddan, artinya bahwa Allah sangat tinggi derajatnya. Itu maknanya. Ungkapan fis sama dalam bahasa Arab biasa dipakai untuk menunjukkan ketinggian derajat. Misalkan ketika dikatakan fulanun fis sama, apa maknanya? Si fulan tinggi derajatnya. Jadi diungkapkan dengan apa? Fis sama. Nah, dapat dipahami nih? Fis sama. Nah, ketika Rasulullah, tadi saya terbalik,
salah. Yang dimaksud yang bertanya bukan hamba saya itu. Rasulullah bertanya kepada budak itu, Ainallah. Lalu si budak menjawab, Fis sama. Nah, perkataan budak fis sama ini untuk menunjukkan ketinggian derajat. Bukan artinya Allah yang berada di langit. Lalu pertanyaan Rasulullah, Ainallah, itu untuk menanyakan ma mada ta'zimiki lillah. Bagaimana engkau puncak engkau mengagungkan Allah. Ma mada ta'zimiki lillah. Rasulullah bertanya kepada hamba saya, budak ini, Ainallah. Yang dimaksud bukan berarti untuk menanyakan tempat, tapi aina di situ untuk bertanya tentang al-makanah, kedudukan. Sehingga makna Ainallah ma mada ta'zimiki lillah, bagaimana puncak engkau mengagungkan Allah. Nah, kata aina itu dalam bahasa Arab biasa dipergunakan untuk menanyakan kedudukan, tidak hanya berlaku untuk menanyakan tempat, tapi biasa juga dipakai untuk menanyakan kedudukan atau derajat. Nah, sehingga sabda Rasulullah kepada budak tersebut mengatakan Ainallah untuk menanyakan kedudukan tersebut, bukan untuk menanyakan tempat, karena tempat itu tidak memiliki kemuliaan dengan sendirinya. Tempat itu dimanapun sama saja. Bagi Allah tempat itu tidak menjadi mulia satu atas lainnya. Arah atas tidak lebih mulia daripada arah bawah. Para malaikat tempatnya di atas, di langit. Para nabi tempatnya di bumi, di bawah. Mana yang lebih mulia, malaikat dengan para nabi? Para nabi. Nah, jadi tempat itu fi haddi dzatiha, fi haddi dzatihi. Jadi dari segi zatnya tempat itu tidak memberikan kemuliaan. Yang atas, yang bawah, yang depan, yang belakang sama saja. Nah, maka itu pertanyaan Rasulullah ketika disampaikan kepada budak itu, Ainallah, bukan untuk menanyakan tempat. Karena kalau untuk menanyakan tempat tidak memiliki pelajaran, tidak memiliki kandungan makna, tidak memiliki pengagungan terhadap Allah. Nah, adapun ditanya oleh Rasulullah Ainallah, maka yang dimaksud adalah ma mada ta'zimiki lillah, bagaimana engkau mengagungkan Allah. Nah, itu dia. Jadi kata aina yang dimaksud di sini apa? As-su'al 'anil makanah. Artinya pertanyaan untuk kedudukan, bukan untuk menanyakan tempat. Nah, jadi faham ini. Langit itu ciptaan Allah, dan langit itu adalah tempat bagi para malaikat. Tempat bagi para malaikat. Tidak boleh diyakini bahwa Allah bertempat di langit. Allah ada tanpa tempat. Baca kitab.